Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini Aulia ya yang kemarin hubungi saya? Iya Bu, saya dapat informasi tentang Ibu dari teman-teman saya. Karena saya lagi butuh konseling atau sedikit bantuan tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh gitu. Ngomong-ngomong dari mana Aulia tadi? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini. Sama siapa? Sendiri Bu. Sendirian, bawa motor? Alhamdulillah bawa kendaraan. Nggak macet kan? Gimana ya dibilang macet? Nggak juga, nggak terlalu. Nggak jauh juga kan dari sini rumahnya. Sekolah di mana sekarang? Kuliah sih Kuliah di universitas di kota inilah. Oh, Rahasia. semester berapa? Semester 5. Jurusan? Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris hebat dong ya. Berarti pinter dong ya bahasa Inggrisnya. Dikit-dikit Bu. Sebelumnya Aulia udah pernah ikut layanan konseling belum? Sudah waktu SMA tapi sama guru BK aja Bu. Itu gimana itu? Guru BK-nya kayak ngasih semangat aja, kayak jelas-jelasi, terus ngasih tahu gimana sih apa tuh cara konseling tuh, biar saya tuh kayak nggak terasa sia-sia saat ngelakuin konseling sama guru BK saya. Berarti sedikit banyaknya udah tahu ya apa itu konseling, kemudian tujuan dari konseling itu sendiri udah tahu ya. Masih ingat kan? Mau dijelaskan lagi nggak? Boleh sedikit Bu. Nah, jadi layanan konseling itu merupakan pemberian bantuan dari konselor, saya sebagai konselor dan Anda Aulia sebagai kliennya, untuk membantu mengentaskan sebuah permasalahan ataupun perasaan, membantu mengungkapkan perasaan yang sedang Aulia ini hadapi. Jadi di sini Aulia nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir, karena apapun yang Aulia utarakan kepada saya, insya Allah, dan itu memang harus saya jaga, karena di dalam konseling kan ada asas kerahasiaan. Nah, itu yang paling utama ya, jaga rahasia. Kemudian Aulia juga nggak perlu takut untuk berbicara terbuka kepada saya, mengungkapkan apa sih, masalah apa sih yang Aulia sedang rasakan kepada saya. Jadi saya bisa membantu mengentaskan permasalahan yang Aulia hadapi saat ini. Nah, jadi gimana nih, apa yang mau Aulia ini utarakan nih? Sebenarnya sih lumayan banyak Bu, tapi saya lebih mau ke masalah tugas gitu. Kan dosen saya tuh sering ngasih tugas, lumayan sih panjang waktunya, tapi saya sendiri tuh bingung gitu ngerjainnya. Pengen cepet tapi nggak ngerti, jadinya kayak deadline gitu. Pokoknya sering deadline lah Bu, pusing kayak gitu. Ini biasanya dosen tuh kalau ngasih tugas tenggatnya berapa lama tuh? Biasanya sih 5 hari, ada 5 hari, ada 2 hari. Sampai berapa tugas biasanya tuh dalam 1 minggu mata kuliah? Kadang ada jadi kayak beda-beda gitu kan. Ada dosen yang cuman ngasih 1 tugas, ada dosen yang langsung ngasih kayak 1 mata kuliah itu 5 tugas kayak gitu. Pokoknya Jadi, pusingnya gimana ya, mau ngerjain cepet tapi nggak ngerti, terus juga kayak nggak bisa bagi waktu mau ngerjainnya, karena banyak juga kayak gitu hal yang harus dilakuin. Misalnya kayak apa hal-hal yang Aulia lakuin gitu? Kayak apa ya, sebenarnya sih nggak terlalu bermanfaat, paling pergi gitu kan ke rumah teman, terus ada juga ngerjain pekerjaan rumah kayak gitu. Dan juga yang paling pusing itu karena saya tuh nggak ngerti gitu gimana materinya, mau bertanya nggak berani. Loh, apa nggak berani? Nggak mencoba untuk bertanya gitu sama teman-temannya, ini gimana tugasnya, caranya gimana gitu? Pengen sih tapi takut nggak dijawab. Emang udah pernah nyoba? Belum. Harusnya mencoba dulu. Kalau nggak tahu kan, ini tugasnya gimana. Terus kalau udah di deadline itu biasanya gimana? Ya bisa nggak bisa, saya ujung-ujungnya search Google. Pernah sih juga tanya sama teman, paling itu teman terdekat. Nah nggak bisa kayak menyeluruhkan kayak gitu. Kalau teman terdekat itu kayaknya ada batasannya, gimana ya, bukan batasan hubungannya tapi kayak oh segini aja lah pengetahuannya gitu, nggak bisa menyeluruh kayak teman-teman yang lain kayak gitu. Ya terpaksa juga harus search Google, benar nggak benar kadang-kadang kayak gitu. Tapi bisa
bisa kalau pelajarannya itu nalar Bu, tapi kalau udah pelajarannya ada hitung-hitungan ya ampun pusing banget itu, nggak bisa dikerjain. Eh, Aulia kalau misalnya dapet tugas tuh emang harus nunggu deadline-nya atau apa gimana gitu? Ya sebenarnya sih pengen aja cepet gitu, tapi karena nggak bisa tadi tuh kan pusing ya, makanya waktu deadline aja. Karena gimana ya, separuh orang sih waktu ngerjain deadline itu otaknya bisa aja ngerjain cepat kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngerjain tugas nih kan udah deadline. Biasanya Aulia itu memang mengerjakan sendiri atau ada nanya-nanya gitu sama temen? Ada sih nanya-nanya yang kayak saya bilang tadi, nanya sama temen dikit-dikit doang gitu. Dikasih tahu. Dikasih tahu beberapa. Pernah nggak mencoba untuk mengerjakan sendiri gitu, memahami sendiri apa sih maksud dari tugas ini gitu? Pernah sih, sering malah, tapi itu materi yang bisa saya pahami aja, kayak misalnya materi nalar, tapi kalau udah ada hitung-hitungannya, weh, susah banget tuh. Kenapa susahnya? Susahnya di mana hitung-hitungan? Mudah loh hitung-hitungan tuh. Enak. Gimana ya? Saya ngelihat angka tuh aja kayak ya ampun. Emang di jurusan nggak ada kayak di jurusan bahasa Inggrisnya ada hitung-hitungannya? Ada matematika kayak gitu, palingan. Nah itu kalau dikasih tugas matematika gimana itu? Ya saya nanya sama teman-teman terdekat aja, apa dapat jawabannya aja gitu saya. Nggak ngerjakan sendiri gitu mencoba? Wah, itu kayaknya kalau matematika susah Bu bagi saya buat ngerjain sendiri, dan banyak minta tolong sama teman-teman sama-sama kayak gitu. Nah kalau dengan cara seperti itu menurut Aulia itu efektif nggak sih untuk Aulia sendiri gitu? Nanya-nanya misalnya nggak tahu nanya terus, nggak tahu nanya terus, belum mencoba gimana membuatnya sendiri, memahaminya sendiri. Menurut Aulia gimana itu? Ya sih, sebenarnya itu kayak bukan dari hasil kita sendiri, kayak gimana ya, tapi daripada gak dikerjain. Nah, kalau misalnya kan Aulia nanya tuh sama temennya karena Aulia nggak ngerti, emang apa sih yang membuat Aulia tuh nggak ngerti sama tugas? Berarti di sini tuh Aulia tuh terkhusus nggak ngerti sama kalau ada tugas matematika ya khususnya. Nah, apa sih yang membuat Aulia ini nggak ngerti sama tugas matematika? Mungkin karena menurut saya nggak terlalu fokus apa ya sama apa yang guru-guru apa dosen-dosen jelasin kayak gitu. Nah, apa yang menyebabkan Aulia ini nggak bisa fokus sama penjelasan dosen itu? Gimana ya Bu, saya tuh kalau udah ada hitung-hitungan tuh kan pasti banyak rumusnya, ini balik ke sini, ini kembali ke situ. Wah, udah nggak bisa banget itu mikirnya. Pernah mencoba latihan sendiri nggak kalau di rumah gitu? Belum sih. Coba gitu? Nah mungkin salahnya mungkin di situ ya Bu, belum pernah. Iya. Karena gimana ya Bu, kalau mencoba sendiri itu juga masih pusing, kayak saya masih butuh juga bimbingan. Saya tuh kayak pernah sih sebenarnya, bukan pernah, ngelihat orang kan, nah saya tuh harus deket banget gitu sama orang tuh, harus orang tuh jelasin di depan muka saya kayak gitu. Baru bisa ngerti. Iya. Ada nggak teman yang bisa apa jelasin yang deket gitu sama kamu? Rata-rata sih teman-teman memang sih lebih bisa dari saya, tapi saya pernah sama guru les saya waktu SMA. Itu bisa ngerti? Iya, ngerti, saya ngerti sama. Nah kalau nggak dibimbing gitu nggak bisa latihan sendiri gitu? Sulit Bu buat saya kalau latihan sendiri. Mungkin aja bisa, tapi harus dibimbing dulu. Jadi menurut Aulia gimana biar Aulia ini bisa sendiri gitu? Terus khususnya kemauan ya, itu tuh dari kemauan Aulia sendiri untuk latihan biar Aulia tuh bisa ngerjain tugas itu nggak dadakan kan, nggak pas di hari itunya ngumpul baru Aulia ngerjakan, itu tentunya nggak efektif kan. Nah jadi menurut Aulia gimana tuh biar Aulia bisa merubah kebiasaan membuat tugas di hari deadline-nya? Apa yang penting sih kata ibu tadi, harus ada kemauan dari diri saya. Kalau kita mau pasti bekerja gitu tugasnya.
Dan mungkin juga ya kalau untuk soal atau kerja yang lain yang saya nggak bisa, apa harus sama guru saya atau sama orang lain lah kayaknya kayak gitu. Nah, jadi Alia harus ada kemauan untuk berlatih membuat tugas sendiri gitu, kayak soal tugas matematika kan yang Aulia kurang bisa dan sulit untuk memahami, itu tiap hari dilatih kan. Nah, jadi gimana nih Aulia biar Aulia tuh bisa nggak pusing lagi kalau ada tugas, terus buat tugasnya tuh nggak di pas deadline-nya. Menurut Aulia tuh gimana biar efektifnya? Mungkin saya harus berlatih dari diri saya sendiri, dan juga karena bagi saya soal hitung-hitungan itu terlalu susah, mungkin saya harus masih membutuhkan bantuan orang lain kayak gitu. Untuk soal hitung-hitungan mungkin saya akan meminta bantuan, seperti mereka harus benar-benar mengajari saya di sebelah saya kayak gitu. Jadi ya bagus sih ya nanya sama teman yang lebih paham, jadi kita jadi mengerti. Tapi kita juga harus melatih diri kita sendiri agar kita tuh bisa jadi nggak terus-terusan bergantung dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi ada lagi nggak masalah atau perasaan yang mau diceritakan atau diungkapkan lagi sama Ibu? Mungkin kalau yang lain tuh belum ada ya Bu, belum sampai segitunya, masih bisa teratasi. Tapi kalau untuk masalah pelajaran, terutama hitung-hitungan aja sih, cukup yang tadi saja sih. Jadi saya pusingnya mau. di situ ya. Iya, pusing banget. Jadi kesimpulannya gimana? Mungkin saya harus bisa melatih diri saya sendiri dan bilang sama diri saya kalau saya tuh harus ngerjain tugas tuh lebih cepat gitu, nggak boleh deadline, karena itu akan merugikan diri saya sendiri. Dan juga kalau buat soal hitung-hitungan, mungkin ya masih membutuhkan bantuan orang lain lah. Bagus, itu keputusan yang baik ya. Keputusan yang Aulia ambil itu semoga bisa membuat Aulia menjadi bisa membuat tugas sendiri. Dan kemauan itu, adanya kemauan dalam diri kita itu penting, oke? Nah, ada lagi? Ya, mungkin saya rasa cukup itu aja lah. Cukup ya. Nah, semoga setelah konseling ini Aulia jadi bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas, tahu gimana caranya mengerjakan tugas itu biar nggak di hari deadline-nya itu, biar Aulia nggak pusing. Ya, Kasih ya Bu atas atas saran yang Ibu berikan, itu sangat membantu saya. Setidaknya saya sedikit lebih lega karena tahu bagaimana caranya memecahkan masalah saya ini. Kemarin kan saya masih pusing itu gimana ngerjain tugas yang hitung-hitungan, gimana cara pokoknya buat ngatur waktu biar nggak deadline tuh. Nah, karena ada Ibu, setidaknya sedikit saya udah punya kemauan bahwa saya harus mengerjakannya, dan itu dimulai dari diri saya sendiri. semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa bermanfaat untuk Aulia ke depannya. Di lain waktu kita bisa bertemu lagi.